Coba jujur, seberapa sering kamu merasa pikiranmu tuh penuh? Rasanya kayak ada banyak tab yang terbuka di otak, terus semuanya lagi nge-load barengan. Kita hidup di era yang serba cepat. Pagi-pagi bangun, yang dicek pertama kali bukan air, tapi handphone. Malam mau tidur, yang dilihat terakhir kali juga layar handphone. Akhirnya, mental kita ikutan capek. Stres jadi hal yang biasa, dan rasa tenang itu justru jadi barang langka. Tahukah kamu? Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipublikasikan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Dan angka ini terus meningkat. Kemudian, penelitian dari American Psychological Association, APA, juga menyebutkan kalau lebih dari 90% orang dewasa merasa kewalahan atau stres setidaknya 1 kali dalam sebulan. Gila, kan? Kita semua tuh lagi berjuang. Tapi jangan khawatir, video ini bukan untuk bikin kamu makin cemas. Justru sebaliknya. Hari ini, kita akan ngobrolin tentang 5 kebiasaan kecil yang powerful banget. Kebiasaan yang gak butuh waktu atau biaya mahal, tapi efeknya bisa bikin hidupmu jauh lebih tenang dan damai. Jadi, siap-siap, ambil teh atau kopi favoritmu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kebiasaan pertama adalah journaling rasa syukur. Mungkin terdengar klise, tapi ada alasan ilmiah kenapa kebiasaan ini sangat manjur. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Robert A. Emmons, seorang profesor psikologi di University of California, dalam risetnya, praktik rasa syukur secara teratur terbukti meningkatkan perasaan bahagia dan optimisme, serta mengurangi depresi. Saat kita fokus pada hal-hal baik, otak kita dilatih untuk melihat sisi positif. Ini mengurangi hormon stres kortisol dan meningkatkan dopamin, hormon kebahagiaan. Gimana caranya? Gampang banget. Nggak usah mikir harus nulis yang panjang-panjang. Cukup luangkan 5 menit setiap pagi atau malam. Tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur hari ini. Bisa hal sekecil apapun. Misalnya, bisa ngopi gratis atau cuma sekadar cuaca hari ini cerah. Cobain deh. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi lama-lama kamu akan sadar ada banyak sekali hal baik di sekitarmu yang selama ini terlewat. Kebiasaan kedua, digital detox sederhana. Kita hidup di dunia yang terhubung 24 jam 7 hari. Notifikasi, email, feed media sosial yang gak ada habisnya. Ini bisa bikin otak kita kebanjiran informasi dan energi kita terkuras. Menurut Dr. Anna Lemke, seorang psikiater dari Stanford University, paparan notifikasi dan konten digital secara terus-menerus bisa memicu lonjakan dopamin yang singkat, tapi juga bisa membuat kita merasa cemas dan gelisah saat tidak terhubung. Oleh karena itu, digital detox bukan berarti kamu harus buang handphone kamu. Cukup dengan batasan kecil. Misalnya, 1 jam sebelum tidur, off-kan semua notifikasi atau letakkan ponsel di luar kamar. Atau, 1 hari dalam seminggu, alokasikan waktu 30 menit tanpa layar. Manfaatnya, kamu akan tidur lebih nyenyak, konsentrasimu meningkat, dan kamu jadi lebih present di dunia nyata. Coba deh, rasain sendiri bedanya. Kadang, kebahagiaan itu ada di luar layar loh. Kebiasaan ketiga, bergerak ringan setiap hari. Nggak perlu ke gym atau lari maraton. Cukup 15-20 menit sehari. Bisa jalan kaki keliling komplek, peregangan di depan TV, atau naik tangga alih-alih lift. Seperti yang dijelaskan oleh Harvard Health Publishing, aktivitas fisik ringan terbukti menstimulasi pelepasan endorfin, neurotransmitter yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami dan peningkat mood. Jadi, gerak itu nggak cuma sehat fisik, tapi juga mental. Nggak usah mikir ribet, lakuin apa yang kamu suka. Yang penting,
Jangan biarkan tubuhmu diam terlalu lama. Tubuh yang aktif, pikiran yang tenang. Kebiasaan keempat, berlatih pernapasan. Saat kita stres, napas kita jadi pendek dan cepat. Dengan melatih pernapasan, kita bisa mengirim sinyal ke otak untuk santai dulu. Ini adalah cara tercepat untuk menenangkan sistem saraf. Menurut Dr. Andrew Weil, seorang praktisi pengobatan integratif terkenal, teknik pernapasan 478 yang ia populerkan terbukti dapat menenangkan sistem saraf parasimpatik dan mengurangi kecemasan dengan cepat. Aku mau ajak kamu coba teknik yang gampang banget. Teknik pernapasan 478. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik, tahan napas 7 detik, lalu buang napas perlahan lewat mulut selama 8 detik. Ulangi 3-4 kali. Coba deh, kapanpun kamu merasa cemas atau panik, coba ambil jeda sebentar. Ambil napas yang dalam. Rasakan udara masuk dan keluar. Kamu akan kaget betapa efektifnya hal sederhana ini. Dan kebiasaan terakhir, mungkin yang paling penting adalah menerima diri apa adanya. Seringkali, sumber stres terbesar kita adalah ekspektasi yang gak realistis terhadap diri sendiri. Kita merasa harus sempurna, harus sukses, dan harus jadi versi terbaik dari orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Kristin Neff, seorang peneliti terkemuka di bidang self-compassion, dengan menerima kekurangan kita dan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, kita dapat mengurangi rasa malu dan kecemasan, serta meningkatkan resiliensi kita menghadapi tantangan. Ingat, kamu manusia. Kamu gak perlu sempurna. Kamu boleh membuat kesalahan. Gak semua hari akan baik-baik saja. Dan itu gak apa-apa. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain di media sosial. Fokus pada progresmu sendiri. Coba malam ini, sebelum tidur, lihat dirimu di cermin. Ucapkan terima kasih pada dirimu karena sudah berjuang sejauh ini. Katakan, aku mencintai diriku apa adanya. Percayalah, ini adalah fondasi dari ketenangan yang sejati. Nah, itu dia 5 kebiasaan kecil yang bisa membuat hidupmu lebih tenang. Ingat, ini bukan sprint, ini maraton. Nggak harus langsung sempurna. Cukup mulai dengan 1 kebiasaan dan coba konsisten selama beberapa hari. Rasakan perubahannya. Aku mau dengar pendapat kamu nih. Dari kelima kebiasaan tadi, mana yang paling bikin kamu penasaran? Atau kebiasaan apa yang sudah kamu lakukan dan berhasil? Tulis di kolom komentar di bawah. Ya, ceritakan pengalamanmu. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman atau keluarga yang kamu rasa butuh ketenangan. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan video-video berikutnya tentang mental health dan self-improvement, langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai.